morning student primary 1A, apa kabar semuanya? Jadi hari ini kita akan belajar lagi ya di penghujung tahun pembelajaran kelas 1. Jadi kalian kalau mau naik kelas 2 ingat pesan teacher, harus lancar membaca, menulis, mengenal huruf ya, bisa melakukan penjumlahan, pengaruh, pengurangan, semua yang diajarkan di kelas 1 supaya nanti di kelas 2 tidak susah ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ya di buku yang ini ya, buku terakhir tema ini peristiwa alam subtema 4. Ini di pembelajaran 1 dan 2. Nah, sekarang buka halaman 75 ya atau 74. Nah, di sini judulnya bencana alam ya. Sudah tahu belum apa itu bencana alam? Jadi bencana alam itu peristiwa yang mengakibatkan orang-orang itu lingkungannya yaitu mendapatkan dampak yang negatif dari alam ya, misalnya seperti di gambar itu. Nah, itu peristiwa banjir. Jadi yang membuat orang susah biasanya kalau bencana alam ini ya. Bencana alam itu banyak, tidak hanya banjir tapi gempa bumi, tanah longsor ya, atau pandemi. Nah, seperti ini juga bencana alam juga ya. Oh, bencana non alam kalau pandemi. Nah, itu banyak contohnya nanti. Nah, di sini pernah nggak kalian melihat peristiwa banjir? Nah, ini biasanya di kota-kota ya. Palembang pernah ya, kota kita ini banjir ya. Nah, yang daerahnya padat penduduk atau padat bangunannya sehingga tidak ada aliran air yang baik atau botnya tidak ada. Nah, itu bisa menyebabkan banjir juga gitu ya. Lalu curah hujan yang deras. Jadi kalau sehari-hari hujan terus ya, itu lalu tidak ada tempat air yang mengalir, yang untuk got-got air mengalir itu ya tidak ada, jadi bisa menyebabkan banjir. Airnya bisa masuk rumah, lalu di jalan banyak air ya, tergenang sampai tinggi gitu airnya. Jadi tidak ada air itu susah untuk mengalir. Jadi disitulah dia itu. Nah, itu contohnya banjir seperti pada gambar itu. Nah, kalau banjir rumah, bangunan itu terendam air ya, kalian bahkan tidak bisa bermain atau ke sekolah ya. Jadi semua orang susah kalau banjir ini menghadapi bencana gitu. Nah, di situ ada keluarga Tony ini. Ternyata Tony ini yang kebanjiran ya, atau siapa? Nah, kita baca dulu ya di halaman 75. Tony sedang menonton televisi. Tony menonton berita tentang bencana banjir. Peristiwa banjir terjadi di desa makmur. Banjir disebabkan sungai yang dipenuhi sampah. Air sungai tidak dapat mengalir, air pun meluap ke rumah warga. Banyak rumah warga terendam air, mereka harus mengungsi. Pengungsi kekurangan bahan makanan, pakaian, dan sumber air bersih. Warga di sekitar pengungsian menyumbangkan pakaian, makanan, dan selimut. Warga desa makmur sangat berterima kasih. Nah, di sini jadi penyebab banjirnya karena air sungainya meluap. Kenapa bisa meluap? Karena banyak sampah. Nah, ini ya, jadi kalian tidak boleh membuang sampah sembarangan, apalagi di sungai ya. Nah, kalau di Palembang misalnya kalian rumahnya dekat dengan aliran air ya, atau bendungan atau sungai, itu jangan buang sampah di situ ya, tidak boleh. Nanti kalau hujan deras bisa meluap airnya. Nah, jadi kalau semua terendam air gimana ya? Rumahnya, bangunannya ya, mereka mengungsi ya, sehingga kalau mengungsi itu mereka pasti kekurangan bahan makanan, pakaian, dan sumber air bersih. Nah, itu akibatnya bagi manusia gitu ya. Mereka jadi serba kekurangan ya, waktunya terbatas, lalu aktivitasnya juga terbatas ya, susah jadi kalau ini terkena bencana banjir harus mengungsi. Nah, sekarang coba di halaman 76 tuh. Tony mempunyai teman yang terkena banjir, namanya Bima. Bima tidak bisa pergi ke sekolah, seragam dan perlengkapan sekolahnya terendam banjir. Tony mengajak teman-teman sekelas untuk membantu Bima. Menolong korban bencana adalah sikap terpuji. Nah, jadi kalian nanti kalau ada bencana banjir lalu kalian ingin menyumbangkan, itu tidak harus uang ya, boleh itu pakaian, boleh makanan ya, itu yang dibutuhkan keluarga yang terkena dampak banjir ini. Nah, di situ ada percakapan Tony, coba kita simak. Nah, di situ Tony bilang, terima kasih teman-teman sudah ikut mengumpulkan bantuan untuk Bima.
Sama-sama Tony, terima kasih atas idemu. Bima pasti merasa senang. Bima, terimalah bantuan dari kami. Semoga Bima bisa pergi ke sekolah lagi. Terima kasih banyak atas perhatian kalian teman-teman. Aku senang sekali karena bisa segera pergi ke sekolah lagi. Nah, jadi di sini Bima karena rumahnya kebanjiran, jadi bajunya, seragam sekolahnya mungkin sudah hanyut ya gitu, atau terkena air banjir ya, banjirnya tinggi airnya. Nah, jadi tidak ada seragam perlengkapan sekolah. Jadi teman-temannya, Tony dan teman-temannya mengajak untuk menolong Bima gitu. Dan juga Bima juga mengucapkan terima kasih ya. Jangan lupa gitu. Oke. Nah, sekarang ke halaman 77. Nah, di situ ada PKN. Nih. Tony dan teman-temannya bekerja sama mengumpulkan bantuan untuk Bima. Bekerja sama juga dapat dilakukan di rumah. Nah, ini contohnya kerjasama itu digambar. Nina, Adi, dan Ibu bekerja sama mengumpulkan baju dan buku untuk disumbangkan. Nah, ini boleh dicontoh ya kalian kalau isi lemarinya sudah terlalu berlebihan, pakaian, buku, dan lain-lain mainan ya. Kalau tidak digunakan kalian boleh sumbangkan ya. Jadi jangan dibuang, bisa disumbangkan gitu. Nah, lalu contoh lain, Adi dan Nina membantu ayah membawa kotak sumbangan ke mobil. Nah, ini jadi ayahnya mau mengantar ya, mungkin disumbangkan ke panti asuhan atau ke siapa ya, orang-orang yang membutuhkan atau korban bencana alam tadi bisa. Itu contohnya ya. Oke, nah sekarang ayo berkarya. Nah, ini SBDP ya. Tony ingin menghibur Bima. Tony mengajak Bima membuat prakarya. Mereka membuat prakarya dari tanah liat. Nah, masih ingat nggak tanah liat ya? Walaupun di sini kita susah nyari tanah liat, sebenarnya tanah liat itu tanah yang bagus ya, sebenarnya tanah yang lembut, bagus dan agak lembek itu sehingga bisa mudah dibentuk gitu. Ya, ini bisa dibuat kreasi. Nah, di situ ada gambarnya ya. Nah, kalau kalian tidak menemukan tanah liat tidak apa-apa ya, ini cukup diketahui saja. Diingat ya, tanah liat ini juga seperti plastisin juga, ini mudah dibentuk juga. Cuman mungkin lebih kotor ya kalau tanah liat karena dia dari tanah. Gitu ya. Oke, sekarang ke pembelajaran yang kedua. Kita di halaman 80 ya, itu di halaman 79 nanti Teacher Citra yang jelaskan. Nah, di halaman 80, nah ini masih mengenai bencana ya. Nah, selain bencana banjir masih ada bencana lainnya. Nah, di situ ada gambar gunung meletus ya. Nah, itu ada cerita, coba Teacher baca, kalian simak ya. Paman Tony tinggal di sebuah desa di kaki gunung. 2 tahun yang lalu terjadi peristiwa gunung meletus dan gempa bumi. Sebelum gunung berapi meletus, ada peringatan dari kepala desa. Warga diminta segera mengungsi ke tempat yang aman. Banyak bangunan yang rusak terkena lahar gunung berapi. Warga di pengungsian kekurangan makanan dan juga pakaian. Ada juga beberapa warga yang sakit. Masyarakat bersama-sama membantu korban gunung meletus. Ada yang menyumbangkan makanan, pakaian, dan air minum. Ada pula dokter yang mengobati warga yang sakit. Setelah keadaan aman, rumah yang rusak diperbaiki bersama-sama. Nah, ini kalau rumahnya dekat gunung, lalu gunungnya yang masih aktif ya, nah itu suatu saat bisa meletus ya, itu lalu mengeluarkan lahar gunung berapi. Nah, itu panas biasanya ya gitu. Lalu debu juga kadang ya, debu dari gunung itu ya, debu vulkanik itu. Jadi ini juga bencana alam. Jadi orang-orang yang di bawah gunung itu harus mengungsi ya. Itu karena nanti kalau tidak mengungsi mereka jadi korban gunung meletus. Gitu ya. Nah, ini contohnya. Nah, ini ketika terjadi gunung meletus, rumah Paman Tony rusak. Nah, ini ya. Warga bekerja sama memperbaiki rumah Paman Tony. Nah, lalu Paman berterima kasih kepada warga. Nah, seperti contohnya di percakapan ini. Terima kasih atas bantuannya memperbaiki rumah saya, Bapak-bapak. Sama-sama Pak Anto. Sesama warga memang seharusnya saling membantu. Gitu ya. Jadi ini dari sini kita juga belajar, kita mengetahui ya mengenai gunung meletus, bahayanya gunung meletus. Lalu
Nah pasti nanti banyak orang yang bergotong royong untuk saling membantu ya, menyumbangkan pakaian, makanan ya, memberi tumpangan gitu ya, tempat pengungsian gitu. Lalu kalau kondisinya sudah aman, biasanya orang-orang akan memperbaiki rumah mereka yang menjadi korban gunung meletus itu tadi ya. Nah itu contohnya bencana alam. Jadi yang pertama banjir, itu yang kedua gunung meletus. Oke, teacher kira cukup untuk hari ini ya, kita belajar tentang bencana. Nanti jika ada pertanyaan boleh hubungi teacher. Oke everyone, thank you for today, goodbye.